Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja, dipanjangkan umur, diberikan banyak rezeki. Kita lanjutkan untuk praktikum mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Ya, kita lanjutkan. Kita evaluasi praktikum sebelumnya. Ya. Sebelumnya, saudara, saya minta kemarin sudah saya ajarkan cara membuat untuk data grid ya, dan seterusnya. Ini kemarin yang sudah dibuat dari pertemuan sebelumnya. Jadi ada halaman login. Ini hasilnya. Ini kita sifatnya meneruskan ya, kita meneruskan. Kemudian ada halaman utama. Tampilannya sama seperti sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Kemudian ada halaman barang. Halaman barang ini terdiri dari dua. Yang pertama, list barang. Ini tampilan list barang. Ini yang saudara desain sebelumnya. Nah, list barang ini nanti punya dua operasi atau dua perintah. Perintah pertama, actionnya, itu kita bisa melakukan editing dengan mengklik tombol pena, ya, pena atau pulpen, ya. Kemudian aksi yang kedua, kita bisa melakukan penghapusan data dari list barang. Jadi di sini nanti ada tiga ya. Yang pertama menampilkan dulu listnya. Kalau datanya banyak, nanti dia bisa ditampilkan preview sama next-nya. Setelah tampil datanya, kita bisa mengubah dengan cara diklik tombol ini, atau kita bisa menghapusnya, tombol X ini. Ya, ini sudah, kemarin sudah. Halaman selanjutnya, halaman list barang, nanti ada namanya halaman edit data barang. Ini, halaman edit data barang ini akan tampil ketika user atau pengguna mengklik tombol pena tadi. Jadi ketika diklik tombol pena, maka dia akan menuju ke halaman edit data barang. Kalau menghapus, berarti nanti ada perintah, ada message bahwa apakah Anda yakin akan menghapus pada data ini. Ya, nggak ditampilkan ya. Yang ditampilkan adalah halaman edit data barang. Ya. Ini sudah sebelumnya. Kemudian ada tampilan tambah data barang. Ya, ini edit. Ini edit itu berarti dia menampilkan data yang akan diedit, akan diubah seperti apa. Nanti untuk menyimpannya tinggal klik tombol submit. Ya. Kemudian ini halaman tambah data barang. Nanti kita inputkan kodenya apa, nama barangnya apa, harga belinya apa, harga jualnya apa. Ya, kalau menyimpan tinggal klik tombol submit. Ya, oke. Nah, kemudian hari ini kita akan melanjutkan ya untuk membuat perancangan atau membuat desain dari menu supplier. Nah, menu supplier nanti ada dua kategorinya, yaitu list supplier seperti yang ada di sini, sama tambah supplier. Ini pada dasarnya hampir sama seperti barang, ya. Supplier itu apa? Supplier itu orang yang menyuplai, ya, atau orang yang apa ya, menyuplai itu, ya menyuplai ya istilahnya ya, yang menyuplai. Orang yang menyuplai barang kepada koperasi,
Ini supplier. Nama suppliernya misalkan Toko Sriwijaya, alamat Jalan Bundaran HI nomor 12 ya, ini nomor teleponnya, ini actionnya. Oke. Ini kemudian kita pakai, ini saya bahas satu persatu. Terminal barang sama menu sama semua ya. Ini sama seperti sebelumnya ya, sama seperti sebelumnya. Nah, ini dibuat detail nanti kalau buat perancangan seperti ini. Kemudian ini juga sama sebelumnya. List supplier, nah ini pakainya combo box. Pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas combo box. Combo box itu ada di combo itu ada di, nah ini ada di common combo box ya. Kemudian ini pakainya text input ya, text input itu ada di text ya. Nah ini text input, kita akan lihat. Nah, ini text input. Kemudian bawahnya ada namanya data grid. Data grid itu ada di teks juga. Sudah pernah kita bahas ya. Bahkan cara menggunakan data grid pun juga sudah pernah kita bahas. Kalau saudara lupa, mungkin bisa lihat di video sebelumnya. Jadi nanti gimana caranya membuat data grid dan cara untuk setting dari data grid. Ya, sudah pernah kita bahas. Kemudian ini pakainya pakai icon ya, ikon ya. Ini nanti silakan dicari, ikon itu ada di sini, ikon. Ya, nanti silakan dicari simbolnya. Nah, bawahnya ada namanya button bar. Cara untuk menampilkan ini nanti masuknya di selection. Ya, ini juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Nanti silakan saudara lihat video sebelumnya. Oke, berarti tambahannya ini ya. Kemarin sampai tambah barang, saya minta sekarang untuk dilanjutkan sampai pada supplier. Nah, yang pertama kita akan menginputkan nama supplier, alamat supplier, nomor telepon supplier, kemudian aksinya kita bisa melakukan edit sama hapus. Ya, aksinya nanti kita akan melakukan edit sama hapus. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk list supplier ya. Kemudian, oke, yang berikutnya setelah list supplier akan tampil halaman edit supplier. Halaman edit itu kalau diklik tanda pena tadi, itu nanti akan menampilkan halaman edit ini. Ya, halaman edit ini. Nah, ini juga sama, hampir sama seperti barang ya, edit barang ya. Ini, oke, ini belum diedit ya. Nah, ini bukan tambah, tapi edit ya. Nah, edit data supplier. Nah, ini tampilannya adalah edit data supplier. Nama suppliernya akan tampil, nomor teleponnya. Kemudian ketika diklik tombol submit, maka dia nanti akan menyimpan dari data supplier yang telah diedit. Ya. Selanjutnya ada tambah data supplier. Ini tampilannya seperti ini. Ada nama suppliernya siapa, alamatnya mana, sama nomor teleponnya. Sama ya. Ada nama, alamat, sama nomor telepon. Ya, kalau penting nanti bisa tambahkan kode supplier ya. Itu kalau nanti masuk ke transaksi. Nah, ini sudah. Kemudian nanti submit itu berarti kita nanti akan menyimpan. Ya, kita akan menyimpan dari data tambah data supplier. Ya. Oke, tambahannya yang pertama list supplier, yang kedua nanti saya tampilkan di akhir ya. Berikutnya nanti ada lagi namanya, setelah home sudah, barang sudah, supplier sudah, kita akan buat namanya pelanggan. Pelanggan itu orang yang membeli barang kita, yaitu pelanggan. Pelanggan yang pertama nanti ada list pelanggan dulu sama tambah barang ya. List pelanggan ini tampilannya seperti ini ya.
Ini tinggal diubah nanti. List pelanggan ada nomornya otomatis ya, auto increment kalau di database-nya. Kemudian nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan. Aksinya nanti dia akan edit sama menghapus. Ini data pelanggan. Nah, ini sama ya, bentuknya sama. Saya kira kalau sudah mungkin tinggal copy paste, tinggal diubah aja ya. Seperti itu. Kemudian tambah data pelanggan juga sama ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Mana tadi? Tambah, ini yang edit ya. Oke, saya masukkan edit dulu ya. Saya tampilkan edit, ini saya ubah, bukan tambah data pelanggan, tapi ini adalah edit data pelanggan. Edit data pelanggan, tampilannya seperti ini. Kemudian ini tambah data pelanggan. Penggunanya sama ya. Kemudian oke, list supplier sudah, edit supplier sudah, tambah supplier sudah, list pelanggan sudah, edit pelanggan sudah, tambah pelanggan sudah. Nah, sekarang oke, mungkin ini dulu ya. Nah, mungkin ini dulu aja ya. Jadi saya ulangi. Hari ini praktikumnya yaitu ini ya, silahkan di pause dulu. Kita akan buat list supplier. Kemudian dari list supplier ini dia akan menampilkan, silahkan di print screen atau dipraktekkan dulu. Dari list supplier ini dia akan menampilkan nama supplier, alamat, telepon, sama action. Sudah tampilannya seperti ini, silahkan disimpan dulu. Setelah itu baru kita lakukan edit supplier. Ini begini tampilannya. Edit supplier ini akan tampil ketika kita klik tombol pena tadi ya, pena atau pulpen tadi. Setelah edit supplier, berikutnya adalah menambahkan data supplier. Ya, menambahkan, dia tambah menu di sini lagi. Ini untuk menambahkan tambah data supplier ya. Setelah itu kita akan menampilkan yaitu tentang pelanggan. Pelanggan nanti ada dua, list barang. List barang itu menampilkan nama pelanggan dan identitasnya. Kemudian aksinya adalah edit sama hapus. Ya, listnya adalah edit sama hapus. Ini tampilannya, silakan di print screen dulu. Kemudian edit pelanggan, ya sama ketika diklik tanda pena tadi atau tanda pena ya, nanti akan menampilkan edit data pelanggan. Berikutnya adalah tambah data pelanggan. Nah, oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, saya minta saudara 6. Yang pertama membuat supplier, list supplier. Yang kedua edit data supplier. Yang ketiga, tambah data supplier, tampilannya. Yang keempat, list pelanggan. Yang kelima, edit data pelanggan. Yang keenam, tambah data pelanggan. Ya, hanya 6 ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk praktikum ya. Ini sifatnya melanjutkan ya. Melanjutkan dari yang kemarin. Ya. Seperti biasa, nanti silakan serahkan ke saya, dikumpulkan baik via email atau via Google Classroom. Nanti saya tampilkan pakai Google Classroom. Oke, saya kira cukup. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan saudara sampaikan ke WhatsApp group atau ke Google Classroom. Saya kira cukup untuk pertemuan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.